Hey, selamat datang di channel Nonton Film. Channelnya para pecinta dan penikmat film. Di video ini saya akan mengulas film yang berjudul Cruella. Film ini dimulai dengan lahirnya seorang anak yang diberi nama Estella. Anak ini lahir dengan kondisi yang unik. Rambutnya setengah berwarna hitam dan setengah lagi berwarna putih. Estella pun terus tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sering berperilaku aneh. Di sekolah, Estella melangkah dengan percaya diri dan mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Estella dikucilkan oleh sebagian besar temannya, dan hanya Anita seorang saja yang ingin berteman dengannya. Di sekolah pun Estella sering membuat masalah, sehingga ibunya sering dipanggil menghadap kepala sekolah. Dan akhirnya Estella pun dikeluarkan dari sekolah. Ibunya membawa Estella untuk diasuh oleh seorang desainer busana yang kaya dan terkenal. Sesampai di rumahnya, Estella diminta untuk menunggu di mobil, sementara si ibu menemui desainer itu. Tapi karena penasaran, kemudian Estella keluar dari mobil. Dengan suasana yang ramai saat itu, Estella bersembunyi di keranjang dorong dan dia melihat hal-hal yang menakjubkan dalam acara pesta busana. Tetapi akhirnya Estella ketahuan. Masalah pun dimulai. Anjing Estella yang bernama Buddy menggigit kaki penjaga itu. Selanjutnya adegan kejar-kejaran pun terjadi. Estella yang panik mencoba berlari keluar dari ruangan pesta. Tiba-tiba dia melihat ibunya sedang berbicara. Sementara anjing-anjing terus mengejarnya. Anjing-anjing itu menerkam ibunya. Dan ibunya pun jatuh ke jurang lalu tewas. Estella pun merasa bersalah atas apa yang sudah dia lakukan dan dia ketakutan. Dan selanjutnya melarikan diri dengan melompat ke truk pengangkut sampah. Singkat cerita, Estella pun tiba di London dan bertemu dengan Horace dan Jasper yang adalah pencuri jalanan. Disinilah drama kehidupan dimulai. Estella bilang pada Jasper dan Horace bahwa dia ingin menjadi desainer busana. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, Estella dan teman-temannya makin mahir dalam mencuri. Mereka beraksi setiap hari. Estella merancang dan menjahit semua baju yang mereka pakai untuk beraksi. Sampai pada satu titik, Estella melihat papan reklame House of Baroness. Ini mengingatkan dia akan cita-citanya untuk menjadi desainer busana. Pikiran itu terus membayang di benak Estella. Dan ternyata Jasper merasakan apa yang dirasakan oleh Estella. Nah, pada hari ulang tahun Estella, Jasper memberikan surat tanda diterima untuk bekerja di Liberty of London, salah satu toko yang menjual busana. Dengan perasaan senang, Estella pun berangkat kerja. Tapi ternyata Estella hanya bertugas sebagai office girl alias tukang bersih-bersih. Pada suatu hari, Estella bekerja sampai larut malam karena toko ini akan kedatangan seorang tamu istimewa. Estella pun lembur dan sambil minum-minum gitu deh. Dan karena lelahnya, Estella tertidur pada etalase kaca dengan kondisi yang berantakan. Keesokan harinya, tamu yang dinantikan pun datang dan melihat etalase kaca yang berantakan. Tapi justru disinilah titik balik dari kehidupan Estella.
Tamu yang adalah desainer terkenal ini menyukai desain baju yang dirancang oleh Estella pada etalase kaca toko yang berantakan itu dan langsung memberikan pekerjaan kepada Estella. Estella pun bekerja dengan semangat baru di House of Baroness dan dia mulai merancang desain busana. Baroness menyukai desain Estella dan tentu hal ini membuat Estella bahagia. Sejak saat itulah Estella menjadi salah satu orang kepercayaan Baroness. Estella sering bercakap-cakap dengan Baroness. Nah, pada suatu hari Baroness memakai kalung yang sama dengan milik ibu Estella. Dan karena penasaran, Estella pun bertanya tentang kalung itu. Dan dari sinilah Estella mendengar cerita tentang kematian ibunya dari Baroness. Di tengah kegalauan Estella, Jasper dan Horace datang untuk menemuinya dan Estella menceritakan apa yang sedang terjadi. Lalu rencana pun dimulai. Estella menyusun siasat untuk mencuri kalung itu. And what the schedules are. Steal the necklace during the biggest party of the Ça, c'est joli. So what is the distraction? I've discovered she likes... Baroness adalah seorang desainer busana yang sering mengadakan pesta. Nah, disinilah saatnya untuk beraksi. Estella datang ke pesta itu dengan gaya yang berbeda untuk menarik perhatian Baroness. Sementara temannya Jasper dan Horace beraksi untuk mencuri kalung yang ditaruh di lemari besi. Sementara di ruang pesta, Estella bertemu dengan Baroness dan tentunya terjadilah percakapan. What was your name? Cruella. Oh. Let me give you some advice. David, which is why I need to talk about it, which is why I'm here. Am I going south? Really? Of north, which is... basically... Akhirnya lemari besi pun berhasil dibuka. Tapi ternyata kalung itu tidak ada di dalamnya. Ternyata Baroness memakainya untuk pesta. Rencana kedua pun dimulai. Jasper dan Horace pun mulai membuat kegaduhan dalam pesta dengan berbagai cara. Di tengah kekacauan yang terjadi, Estella akhirnya berhasil mencuri kalung dari lehernya Baroness dan melemparkan pada anjingnya. Baroness yang tahu hal ini meniupkan peluitnya untuk memerintahkan anjing-anjingnya mengejar. Dan pada saat Baroness meniupkan peluitnya itu, hal ini mengingatkan Estella akan peristiwa kematian ibunya. Lalu adegan kejar-kejaran pun terjadi dengan sengit dan anjing milik Baroness menelan kalung itu. Cruella dan teman-temannya pun melarikan diri. Di saat itulah Estella akhirnya menyadari bahwa Baroness lah yang telah membunuh ibunya. Rencana pun berlanjut. Teman-teman Estella mencuri anjing-anjing yang telah menelan kalung itu. Mereka mencurinya dari tempat perawatan hewan. Dan Estella pun kembali bekerja seperti biasa. Baroness meminta semua desainernya untuk membuat desain busana yang akan dia pamerkan pada pameran musim dingin. Dan Estella pun membuat desain busana yang sangat-sangat indah dan menakjubkan. Dan busana ini disimpan di dalam lemari besi milik Baroness. Dalam beberapa acara pesta yang diadakan Baroness, Cruella hadir dengan desain busana yang luar biasa. Dan ini membuat nama Cruella mulai dikenal dan akhirnya semakin terkenal. I'll just have to destroy her as we have so many before. Find her. Darling, you've got to mind. So you're happy where you want.
Baroness pun berusaha untuk menjatuhkan Cruella karena tentunya ini mengancam reputasinya. Baroness mengancam Anita yang adalah wartawan yang juga temannya Cruella, dan Baroness pun melakukan aksinya. Ketika Cruella pulang ke rumah, dia menemukan Jasper dan Horace sudah diikat oleh anak buah Baroness. Anak buah Baroness pun menangkap dan mengikat Cruella juga. Dan pada akhirnya Baroness membakar rumah Cruella dan teman-temannya ini. Tapi beruntungnya di tengah kobaran api, Cruella diselamatkan oleh John yang adalah kepala pengawalnya Baroness. Sementara dua temannya dimasukkan ke dalam penjara. Setelah tiba di kediaman John menceritakan tentang Cruella. Ternyata Cruella adalah anak kandung dari Baroness. Setelah Cruella lahir, Baroness menyuruh John untuk membunuhnya. Tetapi karena John tidak bisa melakukan hal ini, maka Cruella pun dititipkan kepada salah seorang asisten rumah tangga yang dia kenal waktu itu. Tapi Cruella tidak bisa menerima kenyataan bahwa Baroness adalah ibunya. Dia pun kemudian pergi dengan perasaan kacau. Mother. Always. Lalu Cruella membebaskan teman-temannya dari penjara dan menceritakan apa yang sudah dia alami. Cruella dan teman-temannya melanjutkan rencana mereka untuk mengacaukan pesta musim semi Baroness. Cruella membuat semua desain dan mengirimkan ke semua tamu undangan. Dan tentunya John yang adalah kepala pengawal ikut membantu. Dan tibalah saatnya pesta. Baroness pun bersiap-siap untuk menghadiri pesta. Dan betapa terkejutnya dia ketika dia tiba di ruangan pesta dan melihat semua tamu yang datang memakai busana hitam putih. Ternyata Baroness mencurigai bahwa Cruella pasti hadir dalam pesta ini dan dia berusaha untuk mencarinya, tetapi tidak bertemu dengan Cruella. Baroness pun melihat Estella berada di luar. Dia pun lalu menghampiri Estella dan saat itulah Estella memanggil ibu kepada Baroness. Lalu mereka bercakap-cakap dan Baroness bilang bahwa dia menyesal atas apa yang sudah dia lakukan dan dia pun memeluk Estella. Tapi kemudian Baroness mendorong Estella hingga jatuh ke jurang. Tetapi betapa terkejutnya Baroness ketika dia mengetahui bahwa aksinya ini dilihat oleh banyak tamu. Lalu polisi pun menangkap Baroness. Estella selamat dari peristiwa ini karena dia sudah mempersiapkannya. Ketika jatuh ke jurang dia memakai parasut. Dan cerita selanjutnya, Cruella pun menjadi ahli waris dari semua harta benda yang dimiliki oleh Baroness. Dan film pun berakhir. Nah, pesan moral dari film ini, jika punya cita-cita, kejarlah dan siapkan dirimu. Suatu hari kesempatan akan datang menghampirimu. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Kekayaan dan ketenaran hanya bersifat sementara. Jangan ikatkan dirimu di dalamnya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.